Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai audit aset tetap inventaris. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bintang Olia Karisma. Saya tim junior auditor dari Kantor Akuntan Publik DRS M. Audi Prasetya dan Rekan. Kali ini saya akan membahas mengenai audit aset tetap inventaris. Untuk profil perusahaan yang saya audit ini yaitu PT Wahana Eka Setia atau PT WES, di mana perusahaan ini adalah perusahaan perdagangan umum di Malang yang berdiri pada tanggal 12 Mei 2008 yang berawal dari usaha keluarga Sujito sejak tahun 2004. Kemudian perusahaan ini berfokus pada perdagangan sepatu pria dewasa dengan pemasaran yang meluas dari Malang Raya hingga ke berbagai kota di Jawa Timur. Persediaannya itu diperoleh dari produsen sepatu di Malang Raya, di Sidoarjo, dan di Surabaya. Kemudian untuk inventaris sendiri, audit audit inventaris adalah proses verifikasi sistematis yang membandingkan catatan inventaris perusahaan dengan stok fisik aktual untuk memastikan keakuratannya. Tujuannya adalah untuk mengonfirmasi sejumlah stok, mendeteksi kehilangan atau kerusakan, serta memverifikasi nilai persediaan untuk laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengonfirmasi keakuratan data, mendeteksi kekurangan seperti pencurian atau kerusakan, kemudian menilai nilai persediaan secara akurat untuk pelaporan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian untuk informasi umumnya di mana PT Wahana Eka Setia ini didirikan dengan akte notaris Elsa Gunawan SH nomor 05 tanggal 12 Mei 2008 di Malang. Nah, perusahaan ini bergerak dalam perdagangan umum, bertempat di Jalan Panglima Sudirman nomor 7 Malang, di mana terdapat organisasi kepengurusannya, yaitu di mana pada periode sekarang adalah Nyonya Lina Sujito sebagai komisaris utama, kemudian DRS Suseno Aji sebagai komisaris, kemudian DRS Sukamto sebagai direktur utama, kemudian DRS Hari Cokro, dan Nyonya Heni Setiorini sebagai direktur. Kemudian transaksi aset tetap ini berpengaruh pada beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, di mana aset tetap memiliki banyak uh, sejak di, sejak berdirinya perusahaan dalam kasus ini yaitu PT Wahana Eka Setia, di mana seluruh aset tetap, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutannya untuk periode akhir 2021, yaitu saldo tahun 2021. Juga telah diaudit oleh staf KAP DRSM Audi Prasetya Darakan, kemudian kantor akuntan yang sama. Nah, kemudian saudara harus mengutamakan kedekatan mutasi dengan melakukan audit untuk mutasi harga perolehan aset tetap, yaitu penambahan ataupun penghentian, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan selama tahun 2022. Aset tetap tidak diasuransikan untuk risiko-risiko tertentu, di mana aset tetap tanah dan bangunan masih terlihat dalam hipotek kredit pada Bank BNI Cabang Kalitangan. Nah, kemudian untuk bukti audit yang diperlukan itu seperti buku besar, di mana buku besar ini terdapat aset tetap dan akumulasi penyusutan pada tahun ini dan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 yaitu untuk aset tetapnya sendiri senilai 904.200.000, sedangkan untuk tahun 2021 senilai 843.600, mohon maaf, 843.600.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya sendiri yaitu 420.720.830 rupiah, sedangkan untuk tahun 2021 senilai 358.229.170 rupiah. Nah, selain buku besar yang diperlukan, terdapat
daftar aset tetap per 31 Desember 2022 dan daftar penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022. Ini nanti yang akan saya hitung audit untuk rekening inventaris kantor. Kemudian untuk prosedur audit yang akan dilakukan yang pertama yaitu pencocokan daftar aset tetap, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan ulang beban penyusutan, kemudian rekonsiliasi akumulasi penyusutan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan penyajian dan pengungkapan. Nah, uh, untuk prosedur pengisian kertas kerja itu terdapat beberapa metode. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja utama, di mana untuk aset tetap dan akumulasi penyusutan, yaitu pada indeks E per 31 Desember 2022. Kali ini saya akan membahas mengenai inventaris kantor saja, di mana untuk saldo per bukunya itu 11.250.000. Nah, ini diambil dari sini. Diambil dari total untuk inventaris kantor. Kemudian kita bisa next. Untuk hasil saldo audit ini nanti akan dihitung di setelah ini. Kemudian untuk akumulasi penyusutan inventaris kantor yaitu senilai Rp7.668.330, di mana dapat dilihat angka itu didapatkan dari jumlah akumulasi yang ada di bagian sini. Kemudian kita next untuk mengerjakan kertas kerja untuk indeks E4, di mana indeks ini menjelaskan mengenai inventaris kantor dan akumulasi penyusutannya. Untuk saldo awalnya sendiri, ini didapatkan dari penjumlahan total inventaris kantor pada tahun 2021. Kemudian kenapa yang Oktober tidak dimasukkan? Karena ini masih di tahun yang sama. Jadi menggunakan 750.000 ditambah 1.300.000 ditambah 1.200.000 ditambah 800 ditambah 3.000 ditambah 3 juta, mohon maaf, ditambah 3 juta tambah 3 juta tambah 600.000 tambah 600.000 tambah 600.000. Nah, untuk 600.000 yang terakhir ini tidak dimasukkan karena masih di tahun yang sama. Itu dinilai sebagai penambahan perolehan, yaitu ditulis di sini. Kemudian untuk penghentiannya sendiri, ini 750 diambil dari almari. Karena untuk almari ini tahun perolehannya itu di tahun 2018, sedangkan masanya itu hanya 5 tahun. Jadi untuk tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, ini sama dengan habis di tahun 2023 pada bulan Januari, yang artinya sama dengan 31 Desember 2022. Jadi ini termasuk pengurangan dari atau penghentian inventaris kantor, sehingga didapatkan saldo auditnya adalah 10.500.000. Kemudian dapat dilihat di kertas kerja ini untuk saldo per bukunya adalah 1.250.000. Kemudian untuk 10.500.000 didapatkan dari saldo audit sebelumnya, sehingga memunculkan nilai selisih senilai 750.000. Nah, 750.000 ini ditulis pada jurnal penyesuaian, sehingga akunnya adalah akumulasi penyusutan inventaris pada inventaris kantor senilai Rp750.000. Kemudian untuk saldo awal akumulasi penyusutan inventaris pada tahun 2021 itu dapat dilihat 5.668.330 rupiah, itu didapatkan dari
jumlah eh, yang ada di bagian sini ini untuk tahun 2021, ini untuk 2022. Jadi untuk 2021 senilai 5.668.330 rupiah. Kemudian untuk hasil perhitungan untuk hasil uji perhitungan penyusutan nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Sedangkan untuk penghentiannya sendiri itu nol karena tidak ada penghentian. Kemudian untuk saldo auditnya yaitu 5 juta ini ditambah dengan 2.160 ini menjadi 7.828.330 rupiah. Sedangkan untuk saldo bukunya itu 7.668.330 rupiah. Ini bisa kita lihat pada di bagian sini. Ini untuk saldo bukunya segini. Kemudian untuk saldo auditnya sendiri adalah 7.828 sehingga memunculkan adanya selisih. Nah, selisih ini dibuat untuk jurnal penyesuaian di mana jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan inventaris kantor pada akumulasi penyusutan inventaris kantor senilai 160.000. Nah, untuk nilai bukunya sendiri itu kita bisa melihat yaitu 11.250 dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yaitu 7.828.330 sehingga nilai bukunya adalah 3.421.670 rupiah. Nah, saya akan menjelaskan angka 2.160.000 ini didapatkan dari mana, yaitu dari sini. Di mana saya saya menghitung untuk uh, akumulasi penyusutannya, di mana penyusutan sendiri itu didapatkan dari harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Kita dapat lihat pada umur ekonomis pada daftar penyusut daftar aset tetap yaitu di mana umur ekonomisnya di sini adalah 5 tahun. Kemudian khusus untuk yang faksimili Panasonic itu kan Oktober 2022. Sedangkan ini diaudit pada tanggal 31 Desember 2022. Sehingga ini tidak dihitung 5 tahun, tapi dihitung ada perhitungan khususnya. Nah, ini untuk total biaya yang di atau harga perolehan itu dibagi dengan umur ekonomis. Untuk almarinya sendiri adalah 150.000, untuk meja kursi 260.000, untuk mesin ketik manual 240.000, kemudian untuk TV Sharp 16 inch 160.000, kemudian untuk filling kabinet itu 600.000, kemudian komputer itu 600.000, kemudian tape mini kompo yaitu 120.000. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa faksimili ini memiliki perhitungan khusus, di mana untuk harga perolehannya itu senilai 600.000, sedangkan uh, itu untuk 1 tahunnya itu menjadi 120.000. Sedangkan pembelian faksimili Panasonic ini itu di tahun 2022 bulan Oktober. Jadi saya menghitung untuk 3 bulan karena Oktober, November, Desember itu 3 bulan. Kemudian 3 bulan ini saya bagi dengan 1 tahun yaitu 3/12 bulan dikali dengan akumulasi penyusutan 1 tahunnya senilai 120.000 sehingga untuk penyusutan inventaris untuk tipe faksimili Panasonic ini senilai 30.000. Kemudian dapat ditotal untuk keseluruhannya yaitu 150.000 ditambah 260.000, kemudian ditambah 240, kemudian ditambah 160, kemudian ditambah 600, kemudian ditambah 600, kemudian ditambah 120, dan yang terakhir ditambah dengan 30, karena hanya 3 bulan. Jadi total keseluruhan akumulasi penyusutan inventaris adalah 2.160. Itu yang ada di perhitungan hasil uji penyusutan inventaris. Kemudian sehingga memunculkan jurnal penyesuaian untuk investasi kantor, mohon maaf,
sehingga memunculkan jurnal penyesuaian inventaris kantor di mana penyusutan penyesuaian beban penyusutan inventaris kantor tahun 2022, di mana ada dua jurnal. Untuk yang pertama adalah beban penyusutan inventaris kantor pada akumulasi penyusutan inventaris kantor senilai 160.000 digunakan untuk mencatat kekurangan penyusutan. Kemudian yang kedua ada penyesuaian beban penyusutan inventaris kantor pada tahun 2022, di mana jurnalnya itu adalah akumulasi penyusutan inventaris kantor pada inventaris kantor senilai 750.000. Nah, jurnal penyesuaian ini digunakan untuk menghapus inventaris kantor di penghentian. Sehingga untuk kertas kerja neracanya dapat diketahui bahwa harga perolehan untuk tahun 2022 senilai 904.200.000, sedangkan untuk saldo yang diaudit adalah 831.450, sehingga ada net adjustment-nya yaitu 72.750. Nah, 72.750 ini didapatkan dari saldo buku dikurangi dengan saldo audit, kemudian ataupun mencari selisihnya. Kemudian untuk akumulasi penyusutan pada saldo buku tertulis 420.720.830 rupiah, dan saldo yang diaudit adalah 421.053, mohon maaf, 421.053.330 rupiah, sehingga memunculkan net adjustment-nya 332.500. Kemudian sudah selesai. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan mengenai audit inventaris kantor pada tahun 2022. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan nominal dan kesalahan dalam kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.